Gimana sih rasanya kamu udah resmi dilantik jadi dokter? Ya, rasanya alhamdulillah banget karena pada akhirnya perjalanan panjang ini sampai juga ke tujuannya. Oke, rasanya tuh campur aduk banget, nggak bisa dijelasin sama satu kata. Yang jelas tuh ada rasa leganya, bangga, terus ada sedih juga. Tapi begitu kita lulus dan dapat gelar dokter depan nama kita, itu tuh ngerasa semuanya terbayar dengan lunas gitu langsung. Coba ceritakan momen yang paling kamu ingat selama masa kuliah, klinik dan koas. Iya, momen-momen yang paling diingat itu kalau pas preklinik itu banyak praktikum, terus juga banyak tutorial, CSL. Itu banyak juga para dosen selama kuliah dan juga para konsulen selama koas yang benar-benar membimbing kita, ngajarin bahwa yang salah tuh yang mana, yang benar tuh yang mana. Pernah nggak kamu merasa ingin menyerah? Kapan ingin menyerahnya dan kapan merasa bangkit lagi dari kesalahan? Oke, kalau ditanya pernah atau enggak buat ingin menyerah, itu udah pasti sering banget ngerasa pengen menyerah gitu. Bukan dari semenjak pas koas aja, tapi sebenarnya kalau aku sih dari awal-awal masuk ke preklinik. Apa yang pengen kamu bilang ke diri sendiri saat ini? Nguatin diri aku sendiri bahwa kalau misalkan kita mau bangkit, ada kemauan, Allah pasti ngasih jalan, Allah pasti ngebantu kita apapun, seberapapun beratnya masalah kita. Sudah pasti aku bilang kalau ya it's okay, nggak apa-apa. Kalau emang kamu harus istirahat, it's okay. Kalau misalkan kamu nggak sempurna, gitu. Karena dengan kita istirahat itu juga bagian dari perjuangan kita. Saat kamu duduk di sini hari ini sebagai seorang dokter, bayangan siapa yang pertama kali melintas di benak kamu? Bayangan yang pertama kali melintas itu pastinya orang tua, untuk papa dan mama, karena udah banyak ngorbanin segala hal untuk aku ada di sini. Apa yang paling kamu rindukan dari rumah selama sebelum kampus dan koas? Oke, yang paling dirindukan itu yang pastinya suasana rumah, apalagi aku orang anak terakhir, dimana kakak-kakak aku semuanya udah pada tinggal di rumahnya masing-masing. Terus aku salah satu anak yang nemenin mama aku di rumah gitu. Apa pengorbanan terbesar yang pernah kamu rasakan dari orang tua kamu demi pendidikan kamu? Untuk pengorbanan itu banyak banget pengorbanan yang orang tuaku korbankan buat aku. Mereka mentingin kebahagiaan aku dulu gitu. Walaupun mereka nggak banyak bicara sama aku, cuma aku tahu mereka juga pasti lebih capek daripada aku. Jadi makasih buat mama papa udah selalu dukung aku. Pernah nggak kamu merasa bersalah sama orang tua karena harus support secara mental, finansial, dan tenaga? Iya, ngerasa bersalah banget sih karena aku adalah anak terakhir. Kebetulan papa juga udah pensiun, yang kerja tuh tinggal mama. Jadi dengan segala resources atau sumber dana yang kita punya harus dikeluarin buat anak terakhirnya, itu kayak maafin ya Pak, Ma. Iya, pernah bahkan sering juga aku ngerasa kayak gitu. Karena orang tua aku dua-duanya bekerja bener-bener banting tulang untuk membiayai kebutuhan aku, apalagi dengan kondisi keluarga aku yang ibaratnya kalau dibandingkan dengan mbakku, kakakku, itu bener-bener dia yang dapat beasiswa dari S1 sampai S3. Kalau orang tua menonton video ini, apa hal kecil dari mereka yang menurutmu paling berjasa? Sebenarnya kalau dibilang hal kecil, buat aku nggak ada hal kecil sih. Karena semua hal yang dilakukan sama kedua orang tua aku itu adalah hal besar yang sangat berarti di dalam hidup aku. Mulai dari support, terus abis itu kehadiran mereka, kasih sayang mereka, doa mereka gitu yang nggak pernah putus buat ngedoain anak-anaknya biar kuat, biar sukses, itu bukan hal kecil sih menurut aku. Karena tanpa doa mereka kita itu nggak bakal kuat gitu, kita nggak bakal bisa ada di sini, nggak bakal bisa jadi seorang dokter.
Kalau hari ini bisa peluk mereka dan bilang satu kalimat, mau bilang apa ke mama papa? Makasih ya Ma, ya udah selalu ada buat kakak, udah jagain kakak, udah banyak support kakak, bahkan di saat kakak lagi jatuh-jatuhnya. Terima kasih buat ayah sama mama udah percaya sama kakak sampai kakak bisa di titik ini. Makasih buat mama dan papa atas supportnya. Makasih udah jadi alasan buat aku kuat sampai hari ini. Aku bisa berdiri di sini karena cinta dan kasih sayang dari kalian. Papa, mama, aku kan udah jadi dokter sekarang. Aku sebelumnya mau minta maaf dulu kalau udah jadi beban keluarga. Tapi aku rasa mama sama papa juga lebih banyak rasa bangganya sama aku. Jadi aku mau makasih banyak dengan segalanya dari papa mama dan juga keluarga aku. Ibu, ayah, makasih banyak udah mau dukung Iva terus sampai sejauh ini dan juga udah mau percaya sama Iva. Mau bagaimanapun kondisi Iva, mau sekecil apapun nilai Iva, Ibu sama ayah selalu bilang kayak gak apa-apa, Ibu sama ayah ngerti kuliah kedokteran itu susah gitu. Dan selalu dukung bener-bener di belakang Iva. Makasih banyak. Mama, Papa, aku mau ngucapin makasih banyak atas supportnya selama ini. Walaupun kita ngelewatin ini tuh nggak gampang, banyak banget lika-likunya. Dan aku ada di sini jadi dokter itu karena mama, karena papa. Insya Allah nanti kedepannya aku bakal berusaha buat banggain mama papa, buat jadi dokter yang hebat. Dan aku gak bakal bisa ngebales kebaikan mama papa sampai akhir nanti karena terlalu banyak hal-hal yang mama papa lakuin buat aku sampai sejauh ini. Aku gak bakal bisa bales. Ya mau bilang makasih buat kedua orang tua aku, mama sama bapak yang udah support aku dari awal aku masuk kuliah sampai sekarang. Terus juga gak lupa dari doa kalian juga, berkat doa kalian juga aku bisa sampai sini. Terus juga maaf udah sering repotin dari aku yang ribet banget dari mulai perkoasan, banyak ngeluhnya. Terus ya udah pokoknya makasih banyak. Ya sudah pasti aku akan bilang terima kasih banyak kepada kedua orang tuaku karena sudah membesarkan aku, lalu memberikan dukungan terus di saat duka maupun suka. Satu pesan untuk semua orang yang udah support kamu sejauh ini. Aku ucapkan terima kasih buat semuanya, buat keluargaku, buat teman-temanku, sahabatku yang udah berusaha buat dengerin aku, keluh kesahku selama aku menjalani kuliah ini, koas ini, semua perjalananku kalian yang tahu. Terima kasih semuanya udah bersedia buat dan meluangkan waktunya buat mendengarkan ceritaku. Dan kalian tuh adalah salah satu alasan aku masih menjalankan perjalananku sebagai dokter. Untuk orang-orang yang udah support aku sampai sejauh ini, yang paling pertama itu orang tua, adik aku, keluarga besar aku. Terima kasih banyak atas supportnya, atas doa-doa kalian untuk perjalanan hidup aku menjadi seorang dokter. Gak lupa juga buat dosen-dosen di FKU Hamka,
pada dokter-dokter, terima kasih banyak telah membimbing kami semua sampai kami bisa mencapai di titik ini dokter, dan juga kepada staf-staf FKU Hamka yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu, kepada Bapak Satpam, cleaning service, terus juga buat perawat-perawat di rumah sakit, buat konsulen-konsulen di rumah sakit Pondokopi, rumah sakit Polri, rumah sakit Tangerang, terus rumah sakit Kota Bogor juga. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Terakhir kami mengucapkan terima kasih FKU Hamka. FKU Hamka 2019. Mantap. Dadah. See you on top. Bye bye.